Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita memasuki perkuliahan untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan semester ganjil tahun akademik 2020 dan juga 2021. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Langsung saja kita mulai untuk penjabaran materinya. Pada dasarnya, seluruh makhluk hidup ini pasti mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan juga perkembangan, baik itu terjadi pada manusia, terjadi pada hewan, maupun pada tumbuhan. Semuanya pasti mengalami tumbuh dan juga berkembang. Nah, biasanya apabila kita membahas mengenai pengertian dari pertumbuhan, khususnya pada tumbuhan atau pada tanaman, selalu dikaitkan dengan yang namanya perkembangan, atau bahkan kadang malah pertumbuhan dan juga perkembangan ini diartikan sebagai suatu proses atau suatu hal yang sama atau yang tidak jauh berbeda. Padahal dari kedua istilah tersebut, yaitu pertumbuhan dan juga perkembangan, ini memiliki pengertian dan juga konsep yang berbeda, walaupun kita tahu bahwa keduanya ini merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, pengertian dari pertumbuhan sendiri di sini lebih mengacu pada suatu istilah yang sifatnya kuantitatif, yaitu terkait dengan perubahan ukuran dan juga perubahan massa. Nah, pertumbuhan biasanya bersifat irreversibel atau dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi sel yang sudah mengalami perubahan ukuran maupun perubahan massa, dia tidak akan kembali ke ukuran atau kembali ke masa awalnya. Jadi ketika sel sudah tumbuh, sudah membentuk sel yang sudah, setelah pembelahan dia membentuk sel yang sudah utuh, dia tidak dapat kembali kembali lagi ke bentuk awal atau pada ukuran awalnya. Nah, sel yang mengalami pertumbuhan biasanya dia mengalami penambahan volume untuk membentuk jaringan maupun dia membentuk suatu organ. Nah, biasanya pertumbuhan pada sel-sel jaringan maupun sel-sel organ dia dapat kita lihat dengan bertambahnya jumlah dan juga bertambahnya ukuran sel-sel pada suatu jaringan maupun suatu organ. Nah, untuk pertumbuhan sendiri dapat dinilai dengan berbagai pengukuran yang sifatnya kuantitatif. Dengan cara di sini contohnya dapat mengukur berat kering, mengukur tinggi dari tanaman atau tumbuhannya, maupun mengukur panjang dan juga lebar daun. Jadi misalnya kita yang paling sering kita gunakan untuk melihat pertumbuhan adalah dengan melihat perbedaan tingginya. Jadi tumbuhan, misalnya ketika kita sudah mengecambahkan suatu biji, lalu dia sudah terbentuk terbentuk kecambah dari suatu biji yang kita tanam. Di situ pasti setelah kita biarkan beberapa hari, pasti dia akan mengalami penambahan tinggi. Nah, penambahan tinggi itu dapat kita asumsikan bahwa si kecambah atau biji yang telah kita tanam tadi sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Dari biji dia tumbuh menjadi kecambah, lalu kecambah mengalami pertumbuhan dengan terjadinya penambahan tinggi dari kecambahnya. Nah, selain itu juga biasanya kita juga melihat dari rasio perbedaan dari rasio dari panjang dan juga lebar daun untuk mengukur pertumbuhan yang terjadi pada organ daun dari tumbuhan tersebut. Nah, sedangkan perkembangan di sini dia lebih mengacu pada seluruh perubahan sel
maupun mengacu pada seluruh perubahan dari sel menjadi satu jaringan, lalu dari jaringan dia akan berkembang menjadi organ, dari organ selanjutnya akan berkembang menjadi suatu organisme. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tumbuhan. Jadi dari sel akan membentuk jaringan, dari jaringan membentuk organ-organ tumbuhan, dari organ-organ tersebut dia selanjutnya akan membentuk suatu organisme atau tumbuhan yang lengkap dalam melewati siklus hidupnya. Bahwa di dalam siklus hidupnya itu pasti akan tumbuhan mengalami dari perkecambahan, lalu terjadi perkembangan membentuk tumbuhan kecil, membentuk semai, dari semai dia akan membentuk tumbuhan kecil, dari tumbuhan kecil selanjutnya akan menjadi tumbuhan yang lebih besar, lalu terjadi perkembangan membentuk organ-organ generatif seperti bunga dan juga buah dan juga biji, untuk dapat melanjutkan siklus hidupnya. Nah, perkembangan itu mengacu pada menuju pada tingkatan yang lebih tinggi. Selain itu juga menuju ke tingkatan yang lebih kompleks. Jadi suatu sel yang mengalami perkembangan dia akan menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu misalnya sel ini telah membelah, membentuk kumpulan sel atau jaringan, lalu dia memiliki struktur yang lebih kompleks untuk membentuk suatu jaringan. Dari suatu jaringan itu nanti akan membentuk lagi struktur yang lebih kompleks, membentuk organ selanjutnya untuk membentuk organ-organ, baik itu organ vegetatif maupun organ generatif pada tumbuhan. Nah, biasanya dikatakan sebagai suatu seri perubahan tumbuhan selama siklus hidupnya. Maksudnya di sini perkembangan terjadi yaitu dari awal yang namanya biji mengalami proses yang namanya inhibisi, lalu membentuk kecambah, selanjutnya itu membentuk membentuk semai, membentuk tumbuhan kecil sampai suatu tumbuhan tersebut dapat membentuk organ-organ generatif untuk dapat melanjutkan siklus hidupnya dengan membentuk biji seperti itu. Dan dalam proses perkembangan di sini dia mencakup proses yang namanya pertumbuhan dan juga diferensiasi. Jadi ketika suatu tumbuhan mengalami perkembangan, di situ dia juga otomatis terjadi yang namanya proses pertumbuhan dan juga proses diferensiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Diferensiasi ini mengacu pada perbedaan yang terjadi selain pada perbedaan ukuran yang muncul di antara suatu sel, suatu jaringan maupun suatu organ. Nah, diferensiasi juga menyangkut proses spesialisasi secara anatomi dan juga secara fisiologi. Nah, suatu jaringan yang mengalami diferensiasi biasanya akan mengalami spesialisasi atau membentuk struktur yang spesial, struktur anatomi yang spesial, dan juga memiliki fungsi fisiologis yang spesial berdasarkan karakter dari suatu jaringan tersebut dan juga fungsi dari suatu jaringannya. Nah, ini berbeda-beda tergantung tadi karakteristik dan juga fungsi jaringannya. Ada suatu jaringan yang mengalami spesialisasi untuk melakukan penyerapan, misalnya pada xilem maupun pada floem. Di situ akan mengalami spesialisasi, mengalami diferensiasi yang memiliki struktur dan juga bentuk yang berbeda dari sel-sel yang lainnya berdasarkan fungsi dari jaringan tersebut. Jadi karena misalnya pada xilem maupun floem dia bersifat
memiliki fungsi sebagai pengangkut, sehingga struktur pada jaringan silem maupun floem ini juga memiliki struktur yang spesial hanya digunakan untuk pengangkutan, yang tidak dapat kita temukan pada jaringan-jaringan lain seperti misalnya pada jaringan dasar maupun pada jaringan-jaringan meristem. Nah, proses diferensiasi biasanya juga dimulai dari tahap perkembangan paling awal, yaitu ketika pembelahan zigot hingga terbentuk struktur morfologi dan memiliki fungsi yang lebih spesifik. Nah, untuk diferensiasi biasanya dapat digambarkan sebagai perubahan yang sifatnya kualitatif. Jadi memang untuk proses diferensiasi biasanya memang tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, jadi lebih banyak digambarkan sebagai perubahan yang sifatnya kualitatif saja. Nah, untuk beberapa aspek yang akan dikaji dalam pertumbuhan dan juga perkembangan, di sini yang pertama ada dua aspek, yaitu aspek morfologi dan juga anatomi, yang lebih banyak mengkaji mengenai perubahan struktur, baik itu struktur luar maupun struktur dalamnya, dan juga mengkaji aspek fisiologi dan juga biokimia. Di sini bahwa seluruh tahapan pertumbuhan maupun perkembangan ini mencakup aktivitas biokimiawi, bahwa sintesis protein yang merupakan di dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan itu juga mengalami yang namanya aktivitas biokimia. Nah, di situ satu hal yang sangat penting juga yaitu adalah terjadi yang namanya sintesis protein, yang merupakan salah satu ekspresi dari gen-gen yang ada pada suatu tumbuhan. Hal ini menjadikan bahwa sintesis protein dari suatu ekspresi gen ini penting untuk pembentukan yang namanya enzim untuk mengontrol aktivitas sel dalam mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, biasanya kajian mengenai aspek fisiologi dan juga biokimia yang juga sebenarnya mencakup kajian morfologi dan juga anatomi juga dikenal dengan istilah yang namanya morfogenesis. Nah, untuk proses pertumbuhan di sini, bahwa pertumbuhan pada suatu tanaman atau tumbuhan itu tidak terjadi pada seluruh sel tumbuhan. Ya, jadi hanya suatu sel tertentu saja yang melakukan pembelahan dan juga memperbanyak, yang dia juga berfungsi untuk memperbanyak jumlah selnya, yaitu ditemukan pada daerah yang hanya bersifat embrionik. Di sini yang dimaksud daerah yang sifatnya embrionik biasanya disebut dengan yang namanya jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu merupakan suatu jaringan yang dia akan selalu melakukan pembelahan dan memperbanyak jumlah selnya, yang selalu bersifat aktif untuk membelah. Nah, pada jaringan-jaringan meristem inilah biasanya terjadi yang namanya proses pertumbuhan. Nah, pada tumbuhan ada dua proses pertumbuhan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan primer ini terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau jaringan yang sifatnya aktif membelah tadi, yang sifatnya adalah primer. Nah, jaringan meristem primer biasanya kita temukan pada ujung akar yang biasanya kita sebut dengan root. Biasanya kita sebut dengan ram atau root apical meristem, yaitu
meristem pada ujung akar dan juga meristem yang ada pada ujung batang atau kita sebut dengan sam atau stem atau yang biasanya kita sebut dengan shoot apical meristem, maaf bukan stem ya, tapi shoot apical meristem, yaitu pucuk meristem apical pucuk. Jadi dia hanya ada pada bagian pucuknya saja. Nah, ini misalnya dapat kita lihat bahwa yang namanya jaringan meristem primer itu kita temukan hanya pada ujung batang dan juga ada pada ujung-ujung akar. Sini. Untuk ujung batang, nah di sini contohnya dapat kita lihat apabila kita menggunakan mengiris secara membujur dari pucuk suatu tumbuhan, kita akan dapatkan di sini gambar berupa shoot apical meristem atau meristem apical atau meristem ujung pada pucuk di sini. Nah, ini untuk bagian meristemnya. Sedangkan untuk meristem yang ada pada akar biasanya ada pada ujung-ujung akarnya. Apabila kita perbesar akan kita dapatkan seperti ini. Nah, bagian yang sifatnya meristematik di sini adalah bagian ini saja. Nah, biasanya jaringan meristem primer ini akan bertanggung jawab dalam proses pemanjangan batang dan juga proses pemanjangan akar. Jadi untuk root apical meristem dia akan berfungsi untuk melakukan pemanjangan akar untuk dapat memperluas bidang serapannya, dan juga pada shoot apical meristem atau meristem apikal pada pucuk di sini dia akan bertanggung jawab pada pemanjangan batang, sehingga nanti dia akan terus mengalami pertumbuhan tinggi, terjadi pemanjangan. Nah, sedangkan untuk meristem akar di sini apabila kita melihat pada ujung akar ini akan kita temukan ada 3 bagian, ada 3 daerah pada ujung akar, yaitu yang pertama di sini ada daerah pembelahan sel. Nah, daerah pembelahan sel di sini ada daerah pembelahan sel akan kita dapatkan yang namanya root apical meristem atau meristem pada akar. Nah, setelah daerah pembelahan sel, selanjutnya di bagian atasnya ada yang namanya daerah pemanjangan sel, dan di atas dari daerah pemanjangan sel di sini akan terjadi daerah diferensiasi sel, di mana nanti akan jaringan-jaringan yang di tengah ini, bagian tengahnya akan terspesialisasi, nantinya akan membentuk berkas pengangkut pada akar. Nah, di sini juga pada daerah diferensiasi sel akan kita temukan yang namanya rambut-rambut akar yang muncul dari endodermis. Nah, pada bagian ujung akar biasanya ditutupi oleh yang namanya tudung akar. Nah, ini merupakan tudung akar yang fungsinya dia akan memberikan perlindungan mekanis terhadap jaringan meristem yang ada di dalam ini, yang tumbuh melalui media tanah yang abrasif. Jadi pada ujung akar, pada tudung akar, khususnya pada bagian tudung akar ini, dia akan memberikan fungsinya akan melakukan perlindungan mekanis terhadap jaringan meristem di dalamnya. Nah, di
Di sini ada yang namanya jaringan meristem, dia dilindungi oleh yang namanya tudung akar. Nah, bagaimana cara dia melindungi? Yaitu dengan cara si tudung akar ini akan mensekresi suatu polisakarida yang membentuk matriks mucilaginous yang disebut dengan mucigel. Nah, dia ini berbentuk gel yang berfungsi sebagai lubrikan atau melumasi ujung akar untuk dapat melakukan untuk dapat masuk ke dalam tanah agar tidak merusak jaringan meristem yang ada di dalamnya. Nah, pada bagian daerah atau zona pembelahan sel atau daerah meristematik sel di sini terdapat suatu bagian, yaitu di bagian tengahnya di sini, di bagian pusat dari meristem terdapat daerah yang sel-selnya dia akan membelah secara lambat. Nah, di sini pada daerah tengah meristemnya akan terdapat daerah yang dimana sel-sel di situ akan membelah secara lambat. Nah, daerah-daerah yang sel-selnya membelah secara lambat di sini disebut dengan yang namanya quiescent zone atau disebut dengan zona diam. Nah, kita dapat kita lihat di sini. Nah, untuk secara anatomisnya juga kita dapat lihat di sini bahwa pada bagian ini tepi antara tudung akar dan juga daerah meristem di sini ada yang namanya quiescent center atau quiescent zone atau daerah zona diam. Di sini sel-selnya akan melakukan pembelahan yang sifatnya tidak terlalu aktif atau dia akan lambat membelah di sini. Nah, pada zona ini, pada quiescent zone di sini, dia terjadi dia sebagai respon dari proses pemanjangan akar dan juga regenerasi dari tudung akar di sebelahnya. Jadi ketika tudung akar ini melakukan regenerasi, dia merespon dengan cara tidak melakukan pembelahan secara aktif. Nah, di sini dan juga sebagai respon dari proses yang namanya pemanjangan sel pada daerah pemanjangan di atas. Nah, untuk meristem pucuk atau subapikal meristem di sini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan meristem apikal pada akar. Nah, pada meristem pucuk di sini selain menghasilkan sel-sel baru yang fungsinya untuk memperpanjang batang dan juga sumbu pada pucuk, dia juga berfungsi untuk membentuk primordia daun yang nantinya akan memunculkan organ lateral, misalnya seperti daun, cabang, dan juga bagian-bagian bunga. Nah, apabila kita melihat untuk bentukan dari meristem pucuk atau subapikal meristem, di sini kita mendapatkan gambar yang serupa dengan kubah. Jadi di sini terlihat seperti ada kubah. Nah, di sini terdiri dari berbagai zona. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan tentang zona-zona yang ada pada meristem pucuk. Ada yang namanya tunica corpus maupun ada teori-teori lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang menyebutkan bahwa pada subapikal meristem di sini ada berbagai pembagian, yaitu selain pada di sini ada bagian yaitu bagian subapikal meristem atau meristem pucuknya ya di bagian atas. Nah, hanya di bagian atas ini merupakan bagian dari
meristem pucuk. Nah, selanjutnya di bagian di bagian pinggir-pinggirnya ini yang bentukannya menonjol seperti ini nanti akan membentuk yang namanya primordium daun, primordia daun, untuk nantinya akan berkembang menjadi organ daun. Nah, pada bagian luar dari meristem pucuk di sini terdapat 3 lapisan sel. Di sini pertama disebutkan dengan lapisan pertama, yaitu dia nantinya akan membentuk yang namanya sel-sel epidermis. Lalu untuk lapisan keduanya di sini L2, dan juga lapisan ketiganya L3 bagian sini dia nantinya akan membentuk jaringan-jaringan yang ada di dalam batang, jaringan-jaringan internal. Seperti itu, seperti jaringan dasar maupun nanti berkembang menjadi jaringan-jaringan pengangkut pada bagian lapisan sel kedua dan juga lapisan sel ketiga. Nah, di sini juga ada zona-zona dibagi menjadi zona-zona lain selain ada zona subapikal meristem. Lalu di sini ada primordial daun. Di bagian bawah dari subapikal meristem atau meristem pucuk ada di dalam subapikal meristem di sini ada yang namanya bagian sentral atau inti, di sini disebut dengan zona sentral yang berisi stem cell. Dalam artian sel-sel yang ada pada sini central zone atau zona pusat, dia akan bersifat selalu membelah terus-terusan untuk melakukan pembelahan untuk membentuk bagian dari tumbuhan. Nah, pembelahan pada central zone di sini dia akan membelah secara lambat. Nah, di bagian bawah dari central zone di sini ada yang namanya rib zone. Di bagian sini ini merupakan bagian rib zone atau zona rusuk yang berada di bawah zona sentral. Dia nantinya akan berkembang membentuk jaringan pusat pada batang. Jadi jaringan-jaringan pusat seperti jaringan pengangkut, silem, dan juga bagian yang lain yang berada pada zona pusat batang akan dibentuk di bagian rib zone. Lalu di bagian tepi-tepinya di sini ada yang namanya zona perifer atau peripheral zone atau zona tepi. Nah, di sini sel-sel yang ada di dalam zona tepi nantinya akan aktif membelah, lalu dia akan membentuk yang namanya primordia daun. Nah, ini. Jadi bagian tepi ini, jadi primordia daun akan dibentuk oleh bagian yang namanya zona periferal atau zona-zona tepi pada meristem pucuk. Ini juga akan membentuk primordia daun. Nah, selanjutnya pada tumbuhan juga mengalami yang namanya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini berasal dari meristem sekunder yang menyebabkan batang tumbuhan ini menjadi lebih besar atau menjadi semakin besar. Nah, pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil dan juga pada gimnosperme. Ini disebabkan karena adanya yang namanya kambium vaskular dan juga adanya kambium garbus yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan sekunder atau membentuk pertumbuhan sekunder. Nah, untuk kambium vaskular ini dia adalah satu sel yang jaringan yang sifatnya meristematik dan berkembang di antara xilem dan juga floem, yang nantinya si kambium ini akan
membentuk atau menghasilkan xilem baru ketika dia mengalami pembelahan ke arah dalam, dan juga akan membentuk floem baru apabila dia akan melakukan pembelahan ke arah luar. Dia akan membentuk yang namanya xilem sekunder dan juga floem sekunder. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini menunjukkan bahwa gambar skematik yang menunjukkan irisan melintang dari batang sambucus. Di sini menunjukkan bahwa ada yang namanya kambium vaskular. Nah, ini yang melakukan pertumbuhan sekunder. Apabila kambium vaskular ini melakukan pembelahan ke arah dalam, maka dia akan membentuk secondary xilem atau membentuk xilem sekunder baru. Apabila dia melakukan pembelahan ke arah luar, akan membentuk yang namanya floem sekunder atau secondary floem. Nah, selain itu juga ada yang namanya kambium gabus. Nah, pada kambium gabus ini biasanya dia akan tumbuh menggantikan struktur dari epidermis pada batang. Nah, lapisan epidermis pada batang biasanya lapisan epidermis ini apabila tumbuhan mengalami pertumbuhan semakin lama atau umurnya semakin tua, dia akan sel epidermis ini akan digantikan dengan lapisan kulit yang tebal dan juga kuat. Nah, ini disebabkan oleh pertumbuhan dari yang namanya kambium gabus. Nah, biasanya lapisan kulit yang tebal dan juga kuat ini kita dapat lihat pada batang-batang pohon yang sudah besar, yang ada juga bagian yang kulit yang keras itu yang di luar, yang ada juga bagian yang sudah mengelupas. Nah, itu sudah bukan sel epidermis lagi, tetapi dia sudah berupa yang namanya pertumbuhan dari kambium gabus, membentuk yang namanya kalau tidak salah namanya periderm, disebut dengan periderm. Jadi ketika tumbuhan ini akan menua, epidermis ini akan digantikan pertumbuhan sekunder oleh yang namanya kambium gabus. Nah, selain pertumbuhan sekunder, selain dilakukan oleh kambium vaskular dan juga kambium gabus, ada juga beberapa jaringan meristem yang dia bersifat sekunder juga pada tumbuhan. Nah, selain meristem pada kambium vaskular dan juga kambium gabus, pada tumbuhan juga ditemukan yang namanya meristem aksilar atau meristem yang atau disebut dengan meristem ketiak. Biasanya dia terdapat pada ketiak daun yang berasal dari meristem pucuk untuk menghasilkan cabang. Nah, biasanya pada bagian ketiak daun, nah ini akan ditemukan yang namanya meristem aksiler. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan cabang-cabang pada tumbuhan. Nah, ini nanti akan dapat berkembang membentuk cabang tumbuhan. Adanya cabang ini dia disebabkan karena adanya yang namanya meristem aksilar atau meristem ketiak. Nah, selain itu juga ada yang namanya meristem interkalar yang biasanya terletak pada pangkal ruas batang atau pada pangkal tangkai ranting. Nah, untuk bagian meristem interkalar biasanya terletak pada pangkal ruas. Jadi misalnya ini ada ruas dari ruas batang,
Nah, letak dari meristem intercolor biasanya ada di sini. Jadi di sini ada ruas, lalu di sini ada ruas. Nah, meristem intercolor biasanya ada pada bagian sini, pangkal dari ruas. Jadi meristem intercolor. Nah, pada keluarga rumput-rumputan biasanya meristem intercolor juga banyak ditemukan. Fungsinya yaitu biasanya untuk rumput-rumputan itu kan dia sebagai pakan, atau biasanya menjadi bahan makanan oleh mamalia seperti sapi, kambing. Nah, dengan adanya meristem intercolor pada rumput, apabila pada suatu rumput tadi telah ujungnya itu dimakan oleh kambing maupun sapi, dia akan dapat tumbuh lagi membentuk pucuk dari meristem intercolor ini. Jadi setelah ujungnya ini, misalnya ini rumput, ujungnya ini dimakan oleh sapi maupun dimakan oleh kambing. Nah, selanjutnya meristem di sini, meristem intercolor ini akan menginduksi untuk dibentuknya tunas dari pucuk-pucuk baru. Jadi di sini dia akan dapat memunculkan pucuk baru. Nah, selain itu juga ada juga ditemukan meristem pada cabang akar. Nah, di sini pada cabang akar di sini juga ada yang namanya jaringan-jaringan meristem. Di sini dia terbentuk dari sel perisikel dari akar, atau bagian dari dalam akar. Biasanya bila kita lihat ada lapisan yang namanya endodermis. Jadi setelah lapisan endodermis ada yang namanya perisikel. Nah, perisikel di sini nanti akan membentuk yang namanya cabang akar. Nah, pada cabang akar ini dia terdapat meristem cabang akar yang letaknya tentunya pada ujung-ujung cabang akarnya, pada bagian sini. Seperti itu. Untuk struktur dari meristem akar ini memiliki struktur yang sama dengan meristem akar primer. Jadi untuk strukturnya sendiri tidak berbeda jauh dengan meristem akar primer. Nah, dalam proses pertumbuhan biasanya juga diiringi dengan terjadinya proses diferensiasi sel maupun jaringan sesuai dengan fungsinya masing-masing dari masing-masing jaringan. Nah, sel yang mengalami sel-sel pada pucuk batang pucuk akar maupun meristem pucuk batang nantinya akan terjadi diferensiasi selnya atau diferensiasi jaringan-jaringan pada pucuk-pucuk tersebut, membentuk suatu pembentukan organ-organ yang penting pada tumbuhan. Organ tersebut dapat berupa organ vegetatif maupun organ-organ generatif. Nah, pembentukan organ-organ pada tumbuhan ini disebut dengan yang namanya proses organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ pada tumbuhan. Meliputi organ vegetatif yaitu daun, batang. Nah, di sini pada batang dia mengalami pertumbuhan sekunder. Di sini membentuk organ batang, dan juga organ-organ generatif
yaitu seperti bunga, buah, dan juga biji. Jadi dari subapical meristem tadi, selanjutnya sel akan mengalami pertumbuhan, lalu terjadi diferensiasi dari sel tadi atau dari sel yang ada pada subapical meristem, membentuk jaringan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi misalnya tadi pada subapical meristem di sini sel-sel bagian tepi atau pada zona periferal di sini nantinya akan berdiferensiasi membentuk yang namanya primordium daun. Nah, primordium daun ini nantinya akan berkembang menjadi organ vegetatif berupa organ daun. Nah, lalu selain daun juga terjadi pertumbuhan pembentukan batang di sini oleh aktivitas kambium, dan juga nantinya apabila tumbuhan sudah memasuki fase generatif atau dia perlu untuk melakukan regenerasi, dia akan nanti membentuk organ-organ generatif seperti membentuk bunga, selanjutnya dari bunga akan membentuk buah, dari buah akan menghasilkan namanya biji untuk dia dapat melanjutkan siklus hidupnya. Nah, proses pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan di sini diawali atau bermula dari proses yang namanya inhibisi. Inhibisi yang terjadi pada biji. Lalu biji setelah mengalami inhibisi akan mengalami perkecambahan, membentuk kecambah, kemudian dari kecambah akan berkembang lagi membentuk tumbuhan kecil yang sudah sempurna dengan cara membentuk organ-organ vegetatifnya. Nah, setelah tumbuhan tadi membentuk tumbuhan yang sempurna dalam artian dia sudah dapat membentuk daun, dia dapat membentuk batang, membentuk akar maupun organ-organ vegetatif lainnya, pada suatu masa atau pada suatu usia tertentu, suatu tumbuhan ini nanti akan mengalami atau memasuki fase generatif, yaitu dengan membentuk organ-organ generatif yang fungsinya untuk dia dapat berkembang biak, fungsinya untuk melanjutkan siklus hidupnya dengan membentuk bunga, buah, dan juga biji sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk pembentukan biji sendiri biasanya berawal dari zigot yang selanjutnya tumbuh dan berdiferensiasi membentuk embrio yang ada di dalam biji. Nah, proses pembentukan embrio pada biji biasanya disebut dengan proses yang namanya embriogenesis. Nah, untuk proses dari embriogenesis biasanya pada angiospermae terjadi 4 tahapan embriogenesis, yaitu yang pertama ada fase globular, yang kedua ada fase jantung, lalu ada fase torpedo, dan yang keempat ada yang namanya fase maturasi. Nah, akan kita bahas singkat saja untuk proses embriogenesis. Yang pertama fase globular. Di sini setelah mengalami pembelahan zigoti pertama, sel apikal akan mengalami pembelahan yang cepat membentuk embrio globular dengan 8 sel atau dengan sel oktan setelah mengalami pembuahan selama 30 jam. Jadi setelah terjadi yang namanya pembuahan membentuk zigot. Nah, zigot ini sel zigot ini akan membelah membentuk embrio yang berbentuk globular atau berbentuk bulat atau lingkaran dengan berisi 8 sel setelah mengalami pembuahan selama 30 jam. Selanjutnya setelah itu memasuki ke fase jantung, di mana dari
embrio globular tadi terjadi pembelahan sel-sel di dalam embrio globular akan secara cepat membelah, sehingga nanti akan menghasilkan pada kedua sisi pembelahan sel-sel ini nantinya akan membentuk yang namanya kotiledon, atau sel-sel yang nantinya akan berkembang menjadi kotiledon dengan membentuk secara simetris bilateral pada embrionya. Nah, proses-proses ini dapat kita lihat pada gambar. Nah, di sini untuk yang namanya fase globular atau embrio yang sudah berbentuk bulat dengan berisi 8 sel dapat kita lihat pada gambar C. Nah, di sini ini merupakan sel-sel embrio yang sudah berkembang membentuk fase globular. Nah, ini jadi setelah terjadi pembuahan, zigot akan membelah membentuk sel apikal dan juga sel basal. Selanjutnya sel apikal dan juga sel basal ini akan terjadi pembelahan lagi. Pada sel apikal nantinya akan membentuk menjadi sel yang berbentuk bulat berisi 8 sel atau sel oktan. Nah, di sini disebut dengan fase globular. Nah, setelah itu sel-sel globular ini akan sel-sel di dalamnya akan mengalami pembelahan secara cepat untuk membentuk bentukan yang pada gambar E. Nah, di sini dari 8 sel ini selanjutnya akan membelah lagi menjadi banyak sel di sini. Nah, di sini terbentuk bentukan seperti ada yang dua yang menonjol. Nah, pada kedua sisi di ujung di sini terjadi pembelahan sel juga secara cepat nantinya. Jadi setelah dari bentuk bulat, selanjutnya akan membelah membentuk bentukan yang strukturnya ini mirip dengan hati atau bentuk hati lah atau bentuk jantung, bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua tonjolan, ada dua bagian yang menonjol. Nah, selanjutnya pada sel-sel pada dua bagian yang menonjol ini akan aktif membelah lagi, membelah lagi hingga tonjolannya ini akan semakin tinggi. Nah, nantinya bagian yang menonjol ini akan membentuk yang namanya kotiledon pada biji. Nah, di sini juga dia akan membentuk simetri bilateral pada embrio. Di sini terbentuk simetri radial. Jadi bagian yang menonjol tadi akan membelah lagi membentuk, nantinya akan membentuk yang namanya kotiledon. Nah, ini dan ini. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase torpedo, di mana akan terbentuk perpanjangan sel dari seluruh sumbu embrio dan perkembangan lebih lanjut dari kotiledon. Nah, sel-sel ini akan berkembang lagi membentuk kotiledon. Nah, dan memanjang lagi seperti ini membentuk kotiledon. Sedangkan sel-sel di bawahnya atau sel-sel bagian sini, bagian bawah sel yang tidak menonjol tadi, dia juga akan mengalami pembelahan lagi dan nantinya bentuknya akan lebih memanjang. Nah, bentukan seperti ini dinamakan fase torpedo. Selanjutnya setelah memasuki fase torpedo akan memasuki ke fase maturasi atau tahap pematangan. Di sini kalau kita lihat sudah merupakan tahap akhir dari yang namanya embryogenesis, di mana embrio sudah terbentuk di dalam biji. Nah, ini merupakan embrionya. Nah, ini dilindungi oleh kulit biji. Nah, pada
Nah, pada tahap yang seperti ini biasanya air pada sel-sel yang ada di dalam kotiledon di sini atau pada embrio di sini sudah habis dan sudah masuk ke masa dormansi biji atau masa diam dari biji. Jadi di sini sel-selnya sudah tidak lagi melakukan pembelahan lagi, jadi dia sudah masuk ke masa dormansi. Di sini sudah tidak ada kadar air lagi. Jadi isinya semuanya adalah cadangan makanan. Biasanya berupa lemak. Selain itu juga ada beberapa ada bahan lain seperti zat pati maupun juga ada yang namanya protein di dalam bijinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada awal terjadinya perkembangan tadi dari proses pertumbuhan dan juga perkembangan di sini tahap awalnya untuk yang dapat kita lihat untuk pertumbuhan dari tumbuhannya ini melalui proses yang namanya perkecambahan. Nah, tahap awal untuk tahap pertumbuhan awal atau perkecambahan pada tumbuhan ini biasanya berbeda pada tumbuhan monokotil dan juga pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil biasanya akan dibentuk atau tumbuh yang namanya koleoptil yang dia berfungsi sebagai pelindung ujung bakal batang. Lalu koleoptil nanti muncul di atas permukaan tanah. Setelah muncul di atas permukaan tanah, barulah muncul pucuk daun pertama yang akan muncul menerobos koleoptil. Sedangkan bijinya biasanya masih tetap berada di dalam tanah. Nah, perkecambahan yang seperti ini biasanya dinamakan perkecambahan yang bersifat hipogeal. Sedangkan pada tumbuhan dikotil biasanya dia tidak muncul yang namanya koleoptil, dan dari dalam tanah biasanya yang muncul ke atas atau ke permukaan tanah ini biasanya adalah kotilodonnya bersamaan dengan munculnya daun pertama. Jadi biasanya kotilodon akan muncul ke permukaan tanah terlebih dahulu. Setelah kotilodon muncul, barulah dibentuk pembentukan daun pertama pada kecambah ini. Nah, perkecambahan yang seperti ini dinamakan yang namanya perkecambahan epigeal. Nah, ini untuk perbedaan dari proses perkecambahan monokotil dan dikotil. Nah, pada gambar B dan juga A ini pada tumbuhan dikotil yang sifatnya adalah epigeal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang muncul ke permukaan tanah, ke permukaan tanah pertama pada perkecambahan epigeal di sini adalah kotilodon. Selanjutnya disusul dengan pembentukan daunnya di sini. Jadi yang muncul pertama kali ke permukaan tanah adalah epikotilnya. Sedangkan hipokotilnya berada tetap di dalam tanah. Lalu untuk gambar B di sini dapat kita lihat bahwa terjadi perkecambahan yang sifatnya hipogeal di sini. Jadi kotilodonnya dia masih tetap
berada di dalam tanah. Yang muncul pertama pada permukaan tanah adalah hanya epikotelnya saja. Pada epikotel, kotiledonnya ikut naik ke permukaan tanah, sedangkan pada hipokel, kotiledonnya tidak ikut naik ke atas permukaan tanah. Yang naik ke atas permukaan tanah di sini adalah epikotelnya saja. Sedangkan pada gambar C di sini adalah perkecambahan pada tumbuhan monokotil. Nah, di sini dia dibentuk yang namanya koleoptil. Jadi koleoptil akan naik ke permukaan tanah, lalu akan dibentuk pucuk batang atau pucuk dari daunnya. Untuk bijinya sendiri atau dia tetap berada di dalam tanah, tidak ikut naik ke permukaan tanah. Nah, ini fase-fase yang dilewati dalam tahap pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang pertama melewati fase yang namanya perkecambahan atau germinasi. Di sini dari biji membentuk kecambah, lalu dari kecambah selanjutnya dia akan membentuk seedling di sini. Lalu selanjutnya dia akan tumbuh dan berkembang lagi membentuk fase vegetatif, di mana seluruh organ vegetatifnya di sini sudah terbentuk. Lalu setelah itu pada suatu saat ketika sudah memasuki waktu yang cukup, akan terjadi budding atau pembentukan pucuk-pucuk bunga. Setelah itu dari pembentukan pucuk bunga atau organ bunga akan membentuk yang namanya buah. Nah, setelah itu akan tumbuh dan berkembang lagi membentuk buah yang tadinya terbentuk, akan mengalami pemasakan di sini. Nah, di sini ketika mengalami pemasakan, di dalamnya biji sudah buah yang masak juga di dalamnya mengandung biji yang sudah masak dan siap juga untuk nantinya akan dilakukan regenerasi. Jadi biji di dalam buah ini sudah siap untuk nanti akan membentuk tumbuhan baru. Nah, dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal maupun faktor eksternal atau faktor lingkungan. Untuk faktor internal biasanya ada faktor genetik, lalu ada faktor dari enzim dan juga zat pengatur tumbuh atau hormon. Faktor eksternal biasanya meliputi suhu, cahaya matahari, hara tanah, air, curah hujan maupun ketinggian. Untuk faktor internal yang pertama genetik, di sini dia akan mempengaruhi kemampuan metabolisme makhluk hidup. Jadi dia nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangannya. Jadi genetik setiap tumbuhan itu memiliki genetik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan secara genetis ini juga nanti akan mempengaruhi dari kemampuan metabolisme. Di setiap tumbuhan yang memiliki genetik yang berbeda biasanya memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda-beda pula, sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Lalu selanjutnya ada faktor dari enzim, di mana ketersediaan enzim biasanya mempengaruhi reaksi dari biokimia dan juga reaksi fisiologis dalam tumbuhan dalam melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apabila ada beberapa enzim yang tidak dapat dibentuk oleh tumbuhan, maka otomatis reaksi biokimianya maupun reaksi fisiologisnya akan terganggu dan akan menghambat proses pertumbuhan maupun perkembangannya. Dan itu juga ada yang namanya hormon tumbuhan, itu biasanya sering disebut dengan ZPT, zat pengatur tumbuh. Ini juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya, karena pada tumbuhan memiliki hormon yang memiliki fungsi yang spesifik tiap-tiap hormonnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Apabila suatu hormon tersebut tidak dapat diproduksi, maka
otomatis itu juga dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk macam-macam hormon pada tumbuhan dan fungsinya maupun fungsi spesifik atau peran yang spesifik dari tiap hormon terhadap tumbuhan akan kita bahas pada materi selanjutnya dalam materi hormon tumbuhan. Sedangkan untuk faktor eksternal di sini yang pertama ada suhu yang pasti mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, di mana setiap tumbuhan ini memiliki suhu optimum yang berbeda-beda atau suhu optimum tertentu untuk melakukan proses pertumbuhan dan juga perkembangan, ya, berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya. Apabila tanaman itu memang dia hidup di suhu yang lebih rendah atau biasanya ada di pegunungan, dia tidak akan dapat maksimal atau tidak dapat optimal pertumbuhannya apabila dia ditumbuhkan pada daerah yang dataran lebih rendah yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan melalui 3 hal, yaitu melalui intensitas cahaya, kualitas cahaya atau panjang gelombang dari cahaya yang ditangkap oleh tumbuhan, dan juga ada lamanya penyinaran atau panjang hari yang mempengaruhi beberapa hal juga dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Biasanya kita kenal kalau untuk lama penyinaran ada yang namanya tumbuhan hari pendek dan juga hari panjang. Nah, itu berbeda-beda proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Selanjutnya faktor lain juga yang menyebabkan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangan ada faktor dari hara tanah. Nah, hara tanah ini merupakan bahan yang penting untuk proses fotosintesis. Jadi ketika suatu tumbuhan tidak mendapatkan hara yang cukup dalam tanah atau tidak dapat menyerap hara yang cukup, maka terjadi penghambatan pertumbuhan maupun perkembangan suatu tumbuhan. Nah, untuk hara tanah memiliki fungsi yang masing-masing hara memiliki fungsi yang spesifik berbeda-beda pada tiap jenis haranya. Itu sudah kita bahas pada materi tentang unsur hara tumbuhan. Itu dapat kita lihat bahwa di situ apabila satu tumbuhan mengalami kekurangan hara tertentu maka akan menyebabkan terjadinya penghambatan perkembangan tumbuhan yang berbeda-beda entah bentuk pula. Nah, selanjutnya faktor yang sangat penting juga adalah air. Karena air sebagai bahan dalam proses biokimia, bahan dasar proses biokimia dan juga proses fisiologi tumbuhan seperti proses fotosintesis dan juga respirasi maupun proses-proses yang lain. Jadi ketika tumbuhan mengalami kekurangan air, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya juga mengalami penghambatan. Selanjutnya curah hujan juga mempengaruhi. Biasanya besarnya curah hujan ini akan mempengaruhi kadar air pada tanah. Selain itu mempengaruhi aerasi pada tanah, mempengaruhi juga kelembaban udara, dan secara tidak langsung akan menentukan juga jenis tanah sebagai media tumbuhnya. Jadi ketika hujan turun sangat lebat, ini biasanya akan mempengaruhi kadar air dalam tanah dan juga aerasi tanah. Maupun ketika curah hujan juga rendah, ini juga dapat mempengaruhi jumlah kadar air tanah yang semakin sedikit sehingga tumbuhan tidak dapat menyerap tanah, lalu aerasi tanah menjadi lebih bagus, jadi sehingga nanti udara dapat masuk ke dalam tanah beserta zat-zat yang terlarut di dalam udaranya sehingga dapat ditangkap oleh akar dan juga diangkut ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Begitu pula dengan kelembapan udara. Faktor eksternal lain juga yang dapat mempengaruhi yaitu ketinggian. Ketinggian tempat ini biasanya mempengaruhi
Tadi seperti suhu udara, jadi ketika suatu tempat ini memiliki ketinggian yang tinggi, otomatis suhunya akan lebih rendah, sedangkan ketinggian yang lebih rendah akan menyebabkan suhunya akan menjadi lebih tinggi. Dan ini juga akan menentukan intensitas cahaya matahari yang didapatkan oleh tumbuhan, serta berpengaruh terhadap curah hujan yang nantinya akan dialami oleh suatu daerah dengan ketinggian yang berbeda tersebut. Nah, beberapa hal ini nantinya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Ya, baik demikian penjabaran dari materi tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa nanti kita bahas melalui diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.